Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akma Pesa, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Akma Pesa. Pada Ngobras kali ini, kita akan membahas seputar program studi akuntansi nih teman-teman. Tentunya pada episode 9 kali ini, bersama dengan saya, Freda Mutia dari program studi akuntansi Angkatan 57, dan tentunya bersama dengan narasumber hebat kita, Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSI, selaku dosen dan ketua program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Oke, langsung saja kita hadirkan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSI. Halo, Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siang Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol sekitar prodi akuntansi ya, Sekolah Vokasi IPB. Mudah-mudahan dari ngobrol berbincang ini bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang prodi akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Iya Pak. Pak Iman sebagai dosen sekaligus kaprodi nih Pak, tentunya banyak banget ya Pak aktivitasnya. Untuk kesibukan Pak Iman sekarang apa aja nih Pak? Ya tentunya kesibukan yang paling utama ya saya sebagai ketua program studi ya dan mengelola program studi akuntansi ya. Saya diberi amanah oleh pimpinan sekolah vokasi, dalam ini adalah dekan sekolah vokasi, untuk mengelola program studi akuntansi. Nah, kesibukan lainnya sebagai dosen di prodi akuntansi. Nah, mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada mengikuti beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen-dosen prodi akuntansi. Mungkin itu saja yang kegiatan utama saya selama ini. Ya. Wah, kegiatannya cukup banyak ya Pak. Bicara soal akuntansi nih Pak, untuk program studi akuntansi di Sekolah Vokasi IPB itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Mungkin saya harus menjelaskan dari sejarahnya dulu gitu ya, supaya lebih jelas. Karena begini, program studi akuntansi di Sekolah Vokasi IPB itu adalah program studi satu-satunya yang ada di IPB. Artinya apa? Di level fakultas di program S1 itu tidak ada departemen akuntansi, tidak ada prodi akuntansi. Justru yang ada itu di sekolah vokasi. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti kenapa sekolah vokasi yang dulu itu awalnya sebelum menjadi sekolah vokasi namanya program diploma membuka program studi akuntansi. Ya. Nah, program studi akuntansi di sekolah vokasi itu dibuka tahun akademik 2006-2007. Ya. Angkatan pertamanya adalah angkatan 43. Ya. Sekarang angkatan kita sudah 59. Berarti sudah berapa angkatan tuh? Dari 43 ke 59. Ya. Iya. Cukup lama kan? Iya, jadi lama, sekitar 16 angkatan kan? Iya. Nah, apa yang melatar belakangi IPB dalam hal ini sekolah vokasi membuka program studi akuntansi? Dulu waktu dibuka masih di bawah naungan program diploma, namanya program diploma. Nah, yang menjadi latar belakang itu yang pertama adalah tingkat kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah. Jadi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah bidang akuntansi masih sangat besar. Nah, yang kedua alasannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama lulusan sekolah menengah atas jurusan IPS dan SMK jurusan akuntansi untuk bisa kuliah di IPB. Nah, kita tahu kan kalau untuk kuliah di IPB itu mensyaratkan adalah lulusan IPA. Nah, dengan dibukanya prodi akuntansi, di mana salah satu syaratnya adalah lulusan dari SMA IPS dan SMK, sehingga dengan dibukanya prodi akuntansi ini kan kesempatan anak-anak SMA yang lulusan IPS dan SMK yang jurusan akuntansi kan bisa berkuliah di IPB. Nah, itu mungkin salah latar belakang dibukanya prodi akuntansi. Nah, prodi akuntansi ini dibuka berdasarkan surat keputusan rektor ya. Jadi berarti prodi akuntansi dibuka dengan surat keputusan rektor
IPB, yaitu nomor 176/K13/PP/2006. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa prodi akuntansi dibuka di IPB, di sekolah vokasi IPB. Nah, ini menjadi satu-satunya. Nah, di awal waktu prodi ini dibuka tahun 2006, prodi ini masih belum dikenal. Bahkan banyak orang yang kaget mendengar ada prodi akuntansi di IPB. Contoh simpelnya begini. Mahasiswa ditugaskan oleh dosen untuk mata kuliah tertentu mengambil data di perusahaan. Saat mahasiswa mengenalkan, saya mahasiswa prodi akuntansi program diploma IPB dulu atau sekarang soal IPB, itu mereka kaget. Loh, kok di IPB ada akuntansi? Kan selama ini yang tahu orang itu, masyarakat umum tuh taunya IPB itu kan di bidang pertanian secara luas. Nah, tiba-tiba ada akuntansi seperti itu. Dan itu pun dialami sendiri oleh saya pada saat penjajakan untuk lokasi praktek kerja lapangan PKL. Pada saat mahasiswa semester 6 itu mau PKL, lokasi kan kita jajagi. Nah, pada saat kita mengenalkan diri, saya dari program studi akuntansi, program diploma IPB, /sekolah vokasi IPB, mereka terkaget-kaget. Loh Pak, di IPB ada akuntansi. Nah, gitu kan. Jadi saya jelaskan panjang lebar, jadi setiap termasuk juga teman-teman dosen jelaskan bahwa di IPB ada prodi akuntansi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, awalnya seperti itu. Nah, kemudian berjalan dengan seiringnya waktu, prodi akuntansi makin dikenal di dunia usaha, dikenal di sesama perguruan tinggi gitu kan. Nah, juga dikenal di masyarakat. Nah, contohnya kalau dikenal di perguruan tinggi itu kan kita sudah mulai diundang oleh perguruan tinggi lain itu untuk kegiatan kompetisi bidang akuntansi. Ya, jadi ada kompetisi bidang akuntansi dulu misalkan sering diundang oleh Unpad, pernah diundang oleh UGM, Trisakti. Mereka sudah tuh di IPB di sekolah vokasi ada prodi akuntansi. Diundang di event-event itu. Nah, kita ikut. Nah, jadi sekarang sudah mulai sejak mungkin 2009 setelah 3 tahun berjalan itu sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Masyarakat tahu bahwa di IPB ada prodi akuntansi. Nah, kita sudah meluluskan angkatan pertama itu lulus tahun 2009. Itu pun sudah mulai dikenal oleh dunia usaha. Kenapa? Karena banyak lulusan dari prodi kita diserap atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, mereka tahu bagaimana katakanlah kualitas dari lulusan prodi kita, sehingga mereka menjadi lebih tahu, ini lulusan sekolah vokasi IPB di prodi akuntansi. Kira-kira seperti itu mungkin awalnya. Jadi emang awalnya itu belum dikenal sampai sekarang jadi udah dikenal masyarakat gitu ya Pak. Jadi memang awalnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan bidang akuntansi, tenaga kerja tingkat menengah di bidang akuntansi. Iya. Oke. Jadi awalnya memang belum dikenal. Ya orang taunya IPB itu bidang pertanian. Iya, benar. Saya bilang tadi orang terkaget-kaget mendengar bahwa di IPB ada bidang akuntansi, ada prodi akuntansi. Ya, itu mungkin. Oke Pak. Kalau terkait pandangan masyarakat ya Pak, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa prodi akuntansi itu hanya belajar terkait debit kredit. Itu benar nggak sih Pak? Dan sebenarnya itu di program studi akuntansi itu kita akan diajarkan mengenai apa aja sih Pak? Oke, ya debit kredit gitu ya. Kalau kita dengar akuntansi pasti salah satu ingatan kita itu tadi istilah debit kredit. Memang istilah debit kredit itu kan salah satu materi begitu ya, materi diajarkan dalam kaitan dengan pembelajaran di akuntansi. Ya, misalkan kalau kita waktu belajar pertama kali akuntansi di mata kuliah pengantar akuntansi, kalau dasar akuntansi pasti diajari sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal kan, Anda masih ingat, diajari dulu bagaimana aturan debit kredit gitu kan. Iya benar Pak. Tapi itu kan hanya bagian kecil dari materi yang diajari di prodi akuntansi, di bidang akuntansi. Nah, lalu apa saja sih yang dipelajari di bidang materi-materi yang diajarkan di
prodi akuntansi itu banyak. Ya. Iya. Boleh saya sebutkan misalkan, jadi kalau materi yang diajarkan di prodi akuntansi bisa kita pilah-pilah dulu. Pertama adalah inti keilmuannya. Nah, inti keilmuan itu bidang kajiannya adalah ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, kemudian sistem informasi akuntansi, pengauditan, perpajakan, dan keuangan. Itu adalah inti keilmuannya. Jadi inti keilmuan prodi akuntansi itu yang 6 tadi. Nah, akuntansi keuangan diturunkan ke mata kuliah. Mata kuliahnya adalah pengantar akuntansi pengantar atau pengantar akuntansi. Kemudian akuntansi keuangan menengah. Kemudian akuntansi keuangan lanjutan dan analisis laporan keuangan. Nah, itu adalah akuntansi keuangan. Kemudian yang inti keilmuannya akuntansi manajemen diturunkan ke dalam mata kuliah itu adalah akuntansi biaya. Kemudian akuntansi manajemen itu sendiri. Kemudian penganggaran perusahaan. Nah, itu adalah mata kuliahnya. Kemudian inti keilmuan dalam sistem informasi akuntansi diturunkan ke dalam mata kuliah adalah sistem informasi akuntansi. Kemudian inti keilmuan untuk audit ya diturunkan ke dalam mata kuliahnya adalah mata kuliah pengauditan. Nah, kemudian inti keilmuan perpajakan diturunkan ke dalam mata kuliahnya adalah mata kuliah perpajakan. Dan inti keilmuan untuk keuangan atau finance itu adalah diturunkan ke dalam mata kuliah manajemen keuangan. Itu adalah inti keilmuan. Yang kedua ada IPTEX penunjang. Nah, IPTEX penunjang itu kajiannya itu adalah organisasi dan bisnis. Yang pertama, yang kedua ekonomika, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah teknologi informasi, dan yang kelima metode kuantitatif. Nah, sama seperti tadi, organisasi dan bisnis inti keilmuannya diturunkan ke dalam mata kuliahnya adalah pengantar manajemen, kemudian pengantar bisnis, hukum bisnis, ya. Nah, kebetulan kalau di kurikulum kita hukum bisnis tidak diajarkan, tapi secara umum. Kemudian kalau ekonomika, ya, itu diturunkan ke dalam mata kuliahnya di pengantar ilmu ekonomi, ya. Kemudian bank dan lembaga keuangan, ya. Itu 2. Nah, itu adalah mata kuliah IPTEX penunjangnya. Kemudian ada IPTEX pelengkap. IPTEX pelengkap itu bahan kajian utamanya adalah pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini diturunkan ke dalam mata kuliah adalah mata kuliah agama. Ya, agama ada sesuai dengan bidangnya, ada Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan berikutnya yang pengembangan karakter itu adalah diturunkan dalam bentuk mata kuliah etika profesi. Nah, kalau di kita kan ada ya mata kuliah etika profesi akuntan, dan kewirausahaan. Nah, gitu. Kemudian ada IPTEK yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan menjadi ciri dari perguruan tinggi. Di kita ada pengantar agroindustri. Nah, karena kita IPB, bidang kita adalah pertanian, pencirinya apa? IPTEK pencirinya ya di sekolah vokasi adalah agroindustri, pengantar agroindustri. Iya, betul. Kira-kira itu mata kuliah yang diberikan atau materi-materi yang diberikan di prodi akuntansi. Nah, dari yang tadi kemudian nanti akan dikemas dalam kurikulum. Nanti di semester 1, 2, kalau di programnya diploma 3, itu kan 6 semester. Nanti di sebaran yang tadi saya sebutkan akan dituangkan dalam kurikulum. Di semester 1 mata kuliah apa, semester 2 dan seterusnya. Ya, itu mungkin secara lengkap nanti. Kalau programnya adalah D4, sarjana terapan, tentunya jadi 8 semester. Nah, kira-kira itu mungkin inti-inti materi yang diajarkan di prodi akuntansi. Ya, secara umum pun di prodi akuntansi manapun intinya seperti itu. Ya, kalau bidang akuntansi. Nah, nanti yang menjadi ciri pembeda ya tadi ada pembeda perguruan tinggi. Kalau kita pertanian, makanya ada mata kuliah pengantar agroindustri. Nah, kira-kira itu ya
terkait dengan materi apa yang diberikan di prodi akuntansi. Kira-kira mungkin seperti itulah garis besarnya. Oke, baik. Pak, kalau misalnya kita bicara soal mahasiswa apa sih yang pengen dibentuk gitu Pak oleh program studi akuntansi di sekolah vokasi ini? Oke, jadi kita bicara mahasiswa. Input kita adalah mahasiswa, tadi sudah jelaskan di awal kan, Iya. lulusan SMA, jurusan IPS atau IPA. Kita jadi gini, prodi akuntansi menerima lulusan SMA jurusan IPA dan IPS, kemudian SMK jurusan akuntansi dan ekonomi. Kalau jurusan selain itu SMK kita tidak terima. Nah, apa sih yang ingin dibentuk dari mahasiswa itu? Dan katanya apa sih lulusan gitu ya? Iya. Lulusan yang ingin dihasilkan. Iya. Lulusan yang ingin dihasilkan. Nah, yang pertama mungkin saya perlu sampaikan dulu, kita ini berada di jalur vokasi. Kan ada jalur akademik, ada jalur vokasi. Ya. Nah, kalau di jalur vokasi, ya, untuk program Diploma 3 khusus akuntansi, lulusannya adalah sebagai teknisi akuntansi madya. Kalau di programnya adalah D4 sarjana terapan, maka lulusannya adalah jadi kita mencetak lulusan teknisi akuntansi ahli. Nah, alhamdulillah kita sejak pertengahan Juli ini, ya bulan saya lupa SK-nya, pokoknya bulan Juli 2023, prodi akuntansi sekolah vokasi IPB sudah dielevasi dari D3 menjadi D4. Jadi program studi kita adalah sekarang program studi sarjana terapan akuntansi D4. Nah, sudah dielevasi dan itu sudah keluar SK rektornya. Nah, mungkin nah tadi kalau lulusan yang ingin kita hasilkan pada saat dulu kita D3, kita menghasilkan lulusan sebagai teknisi akuntansi madya. Nah, nanti kalau kita sudah D4 sekarang, nanti 4 tahun ke depan, ya, enggak 4 tahun ke depan, mungkin 2 tahun lagi kita akan meluluskan sarjana terapan. Karena angkatan 57 Iya, Pak. itu sudah dielevasi otomatis jadi program D4 sarjana terapan. 57 kan tinggal 2 tahun lagi. Sekarang posisi 57 itu ada di semester 5. Iya, betul, Pak. 6, 7, 8, tinggal 2 tahun. Jadi kita 2 tahun lagi insya Allah akan menghasilkan lulusan pertama sarjana terapan akuntansi. Ya, itu. Nah, itu. Nah, jadi itu yang ingin dicapai atau lulusan yang disiapkan oleh kita di bidangnya. Bicara soal prospek kerja nih Pak, banyak masyarakat dan teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa lulusan dari akuntansi ini ujung-ujungnya cuma kerja di bank gitu Pak. Itu benar nggak sih Pak? Dan untuk prospek kerja dari lulusan akuntansi itu sebenarnya seperti apa Pak? Oke, pernyataan kalau lulusan akuntansi ujung-ujungnya bekerja di bank itu sangat salah besar. Ya. Tadi di awal kan sudah cerita, lulusan akuntansi itu bidang pekerjaannya sangat luas. Yang tadi saya sampaikan, 95% lulusan kita bekerja di sektor akuntansi, di bidang akuntansi secara luas. Dia tidak hanya di bank saja, bank itu hanya bagian kecil. Tadi kan saya sudah bilang, ada di sektor jasa, di perdagangan, manufaktur. Nah, pada saat mereka bekerja, jabatannya mungkin kalau jabatan untuk akuntansi itu mereka bisa sebagai accounting officer. Accounting officer itu adalah staf akuntansi. Bisa juga mereka sebagai tax officer. Tax officer itu adalah staf di bidang pajak. Atau account officer. Account officer itu staf yang hanya menangani satu akun tertentu. Misalkan dia hanya menangani persediaan saja. Dia hanya menangani aset tetap saja. Dia hanya menangani piutang saja. Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi tadi yang menyatakan lulusan akuntansi ujung-ujungnya hanya di perbankan itu salah besar. Perbankan itu hanya bagian kecil yang bisa dimasuki oleh lulusan akuntansi. Bahkan di luar itu makan lebih banyak. Ya, Iya, Pak. gitu.
Jadi memang dari lulusan akuntansi itu udah tersebar di berbagai sektor ya Pak, Di seperti berbagai yang Bapak sektor, bilang tadi. eh, tadi baik swasta, Iya, pemerintah, BUMN, sektor jasa, perdagangan, industri, kemudian konsultan, ya, iya, atau akuntan publik, semua sektor masuk. iya. Ya, Sangat gitu. luas ya Pak berarti untuk Ya. prospeknya. Ya, prospek lulusan akuntansi itu saya bilang sangat luas. Selama di lembaga itu ada praktek akuntansi, pasti dibutuhkan lulusan akuntansi. Dan kita lihat di semua bidang, di semua sektor pasti praktek akuntansi itu diperlukan. Ya, pasti. Nah, oleh karena itu pasti lulusan akuntansi akan masuk, akan dibutuhkan. Iya benar Ya, Pak. gitu. Oke Pak, kalau untuk jenjang karir nih Pak atau karir path dari lulusan akuntansi itu seperti apa sih Pak? Dan untuk naik ke step yang lebih tinggi itu apakah sulit Pak? Nah, tentunya kan kalau jenjang karir kan pada saat seorang lulusan, kita bicara spesifiknya lulusan akuntansi, dia D3 ya. Karena saya bicara D3 dulu aja karena D4 belum meluluskan. Iya. Saya tidak punya data, tidak punya fakta. Yang punya lulusan kita D3. Jabatannya teknisi akuntansi media. Pada saat dia bekerja, awalnya tadi dia sebagai accounting officer kan, staf akuntansi. Pasti dia akan di level bawah dulu kan, Iya. tidak akan langsung naik. Nah, mungkin dia bekerja dengan pengalaman yang terus bertambah, dia nanti akan naik. Dari hanya staf biasa, mungkin dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, supervisor misalkan. Iya. Nah, dari supervisor dia terus mengembangkan ilmu, terus mengembangkan kompetensinya, mungkin dia bisa naik jadi kepala bagian, ya, kepala bagian. Dia terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan ilmunya, mungkin dia bisa naik menjadi manajer di unit di bagian. Sampai mungkin peluang untuk jadi direktur kan tidak tertutup kan. Iya, betul. Cuma memang untuk jadi level dari bawah sampai ke level tinggi kan perlu jenjang waktu yang cukup lama. Ya, awalnya kan dari level bawah dulu, staff dulu, naik jadi supervisor, nanti naik jadi kepala seksi atau kepala bidang, nanti sampai ke manajer, mungkin nanti sampai direktur. Nah itu, jenjang-jenjang itu ditempuh berapa lama? Ya tergantung kan, tergantung dari pribadi masing-masing. Mungkin ada pribadi yang karena karirnya bagus, kompetensinya terus meningkat, dia itu bisa cepat naiknya. Ada juga mungkin yang memerlukan waktu cukup lama. Tapi peluang untuk bisa ke jabatan yang paling tinggi terbuka. Tinggal kembali kepada orang yang bersangkutan. Iya. Nah, tadi makanya upaya untuk terus meningkatkan kompetensi itu harus terus dilakukan. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak sebelum menutup episode kali ini, mungkin dari Pak Iman ada pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa program studi akuntansi di sekolah vokasi atau untuk teman-teman yang sedang menonton Pak? Oke, jadi mungkin pesan saya yang pertama adalah belajar akuntansi itu mudah. Jangan ada kesan akuntansi itu susah. Sangat mudah dan sangat menarik sekali. Artinya apa yang kita pelajari itu bisa diterapkan kok dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Iya. Nah, sebelum kita bekerja di perusahaan misalkan setelah lulus, nah selama kita kuliah pun apa yang kita pelajari di prodi akuntansi itu kan ada ilmu-ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi belajar akuntansi itu sangat mudah dan kalau saya sih bilang sangat menyenangkan. Yang pertama. Kemudian pesan saya selama kuliah, belajarlah dengan rajin, serius, dan tekun. Tingkatkan selalu kompetensi kita, tingkatkan hard skill kita, dan lebih penting lagi soft skill kita. Ya, karena salah satu kunci keberhasilan itu adalah soft skill. Hard skill itu kan hanya bagian nomor berapa, tapi soft skill itu menjadi bagian yang akan menentukan terhadap keberhasilan seseorang di dunia kerja. Iya, betul Pak. Gitu kan.
Contohnya dari soft skill itu ternyata kan poin yang paling utama adalah kejujuran kan. Iya. Dari hasil penelitian ada 100 poin, ternyata paling utama itu adalah kejujuran. Dan seterusnya. Nah, jadi selama belajar ya tadi, belajar dengan tekun, dengan serius, bersemangat, tingkatkan hard skill-nya. Hard skill selama belajar kan bisa mengikuti berbagai kegiatan yang intinya untuk peningkatan kompetensi, dan yang paling penting soft skill-nya terus ditingkatkan. Nah, selalu terus tingkatkan kompetensi kita melalui berbagai jalur pendidikan, jalur pelatihan, dan jalur-jalur lainnya yang sudah disebutkan. Saya kira itu mungkin yang bisa berikan. Saya berharap mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi, terutama mengenai prodi akuntansi di Sekolah Vokasi IPB. Nah, jadi prodi akuntansi di Sekolah Vokasi IPB ini adalah salah satu prodi yang paling diminati. Ya, jadi kita menempati urutan ketiga prodi yang paling banyak peminatnya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua MAB, yang ketiga kita akuntansi. Kita dengan MAB selalu berkejaran. Kadang-kadang tahun berikutnya akuntansi nyalip peminatnya. Nanti berikutnya MAB. Tapi yang biasanya nomor 1 itu komunikasi. Ya, saya kira. Oke, baik Pak. Oke teman-teman, setelah kita melakukan diskusi dengan Pak Iman terkait program studi akuntansi, ternyata menarik banget ya teman-teman program studi akuntansi ini. Karena dia memiliki prospek kerja yang sangat luas, tidak hanya di bagian akuntansi, ternyata bisa juga menjadi auditor, konsultan pajak, atau kerjaan lainnya yang bisa diambil oleh lulusan akuntansi ini. Selain itu juga teman-teman, di program studi akuntansi ini tidak hanya belajar tentang debit kredit loh ternyata. Di program studi akuntansi ini kita juga akan belajar mengenai manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan mata kuliah lainnya yang tentunya dapat menambah hard skill kita. Oke teman-teman, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Sebelum menutup ngobras kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iman atas waktu yang sudah diluangkan Pak untuk ngobras kali ini. Semoga diskusi yang kita lakukan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, udah sampai sini aja teman-teman ngobras kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @akmapesaipb. Oke teman-teman, sampai berjumpa di ngobras berikutnya.